Ya, kita kembali berdialog ya ke Kang Ubed dan juga Bung Gilbran. Saya ke Kang Ubed mengenai apa kira-kira yang sedang dipikirkan oleh elit-elit politik malam hari ini. Ini dialog imajiner. Ya, karena pada prakteknya Iya, kan politik adalah soal kompromi. Iya betul. Jelas betul. itu terjadi. 2019 yang mana lawan bisa menjadi kawan. Apakah kemudian ide itu terpikirkan atau jangan-jangan ujung-ujungnya apabila memang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, Mahkamah Konstitusi adalah jalannya? Narasinya Prabowo terbaca di situ bahwa kita adalah bersaudara dan ada tanda-tanda bahwa Prabowo akan merangkul lawan-lawan politiknya. Pertanyaannya adalah apakah Megawati menerima tawaran bersama Prabowo itu? Padahal Megawati adalah orang yang disakiti atau dihianati oleh orang yang di belakang Prabowo. Namanya Joko Widodo misalnya. Saya melihatnya itu nggak mungkin. Dan kemungkinan besarnya justru Megawati akan memilih jalan oposisi. Mau 5 tahun, berapa tahun dia akan oposisi. Sebagaimana Megawati pernah beroposisi dengan SBY. Dan SBY hari ini di belakangnya Prabowo. Jadi sesuatu yang sangat sulit kemungkinannya kalau Megawati bergabung dengan Prabowo. Tapi kubunya Anies Baswedan mungkin juga akan oposisi. Tapi tidak semuanya. Misalnya karena ada watak kompromistik pada, misalnya maaf saya sebutkan, pada Nasdem misalnya. Pada Partai Nasdem. Itu kan perilaku kompromistiknya ada. Dan itu politik sih. Artinya sah-sah saja kemudian Nasdem memilih jalan itu. Tapi saya menduga mayoritas dari kelompok Anies Baswedan atau Amin ini mungkin akan memilih jalan oposisi. Jadi dengan analisis itu saya menduga kemungkinan pemerintah jika Prabowo Gibran menang, pemerintahnya akan berjalan kurang atau bahkan tidak efektif. Sebabnya dua. Pertama, karena mereka menang membawa cacat moral prosesnya dan mereka menang berhadapan dengan oposisi yang lebih kuat. Karena gabungan oposisi antara Megawati dengan partainya yang ada di belakangnya Amin itu cukup besar oposisinya. Jadi efektivitas pemerintahnya mungkin akan banyak terganggu dan menurut saya ya itu juga akan menjadi persoalan ditambah dengan perilaku model ya saya sebutkan saja model kepemimpinan Prabowo, saya kira bisa jadi akan masalah di hari-hari kemudian. Baik, saya ke Gilbran. Jujur selama 10 tahun terakhir kami merindukan hadirnya oposisi karena selama 10 tahun terakhir tidak ada oposisi yang mampu bersuara kencang seperti ketika zamannya Pak SBY ya. Mungkin Gilbran boleh singkat saja sebelum, karena kita harus ada break dulu, singkat saja nanti disambung, boleh langsung? Harapannya menjadi salah satu pantikan ya, karena di 10 tahun kebelakangan tidak ada oposisi. Ya mungkin PKS yang menjadi oposisi meskipun itu hanya sangat kecil. duri dalam daging kan. Dan saya rasa kita akan menguji konsistensi dari para partai ini. Kita akan melihat apakah tesis bahwa partai politik di Indonesia adalah partai politik yang cenderung pragmatisme dan fokus pada materialistik atau fokus pada ideologi dan independensi. Nah, nanti kita lihat 5 tahun ke depan. Oke, baik. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Indonesia Memilih.